Let's say a word of prayer. Our gracious Heavenly Father, we thank you for this blessed occasion in celebrating the Vajraya's 60th wedding anniversary. Thank you, Father, for your blessings upon them, for your guidance, for your leadership, and for your protection until now. May your name be glorified, and may your love be shared through them as we celebrate their anniversary today. And we pray for your blessings upon them and guide them continuously with your love and with your goodness and all kinds of blessings that they need. For this we pray in thanksgiving, in Jesus' name, and bless this occasion and give us the joy of your Spirit and the peace and the comfort from your heart. In Jesus' name we pray and bless us. Marriage will always attract our attention. Pernikahan selalu meriah. Marriage is always festive. Saudara-saudara, jika Anda diminta untuk memberikan pendapat atau falsafah Anda mengenai pernikahan, Yes, your opinion about wedding. bagaimanakah saudara merumuskannya? What's your formula? Apakah itu pernikahan atau kehidupan menikah? What is wedding? What is marriage like? Ada sebuah kutipan There's this quote yang mengatakan bahwa pernikahan atau tindakan menikah itu that says that marriage adalah sebuah tindakan sukarela voluntary oleh sepasang laki-laki dan perempuan. by a man and a woman. Mereka sukarela untuk menjalani hukuman seumur hidup. You know, a voluntary life sentence. Jadi pernikahan adalah tindakan sukarela sepasang laki-laki dan perempuan untuk menjalani penjara seumur hidup. So marriage is a voluntary life sentence by a Dan man and a woman. vonis seumur hidup itu tidak ada kemungkinan untuk pengurangan hukuman meskipun yang bersangkutan berkelakuan baik. And it has no remission for good behavior. Mestinya kalau orang dapat vonis lalu kelakuannya baik kan boleh dikurangi hukumannya. If you punish, you have good behavior, you're supposed to get reduction. Namun kalau pernikahan itu hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pengurangan hukuman meskipun yang bersangkutan berkelakuan baik. So there's no such thing in marriage. If you have good behavior, you have no remission for it. Siang hari ini kita semua berkumpul untuk menyaksikan dua sejoli ini merayakan hukuman seumur hidup mereka. This afternoon, we witnessed this beautiful couple enjoy their life money. Mereka sudah menjalaninya selama 60 tahun. They've gone through it for 60 years. Tapi kelihatan mereka senang-senang saja. I feel so happy. Dan kita semua itu bergembira juga. And we are joyful with them. Semalam sebagian dari kami dari Bisbol Community datang ke gedung gereja Last night, some of us from the community came to this church untuk menyiapkan persiapan-persiapan terakhir bagi acara siang hari ini. to do all this last minute preparation for today's meeting. Saya melihat lalu batin dalam hati saya. I look at all of them and I wonder in my heart, Mau kawin anak sulung aja. as if my oldest son is going to get married. Jadi kita memang sedang punya perhelatan atau hajat menikahkan anak kita yang paling tua. We're about to wed our oldest couple. Lantas saya kebagian untuk ambil porsi dalam memberikan short message. And then I participate in giving the short message. Terus terang saya agak kikuk, saudara-saudara. It feels awkward for me. Kenapa kikuknya? Why? 35 tahun yang lalu saya dihabiskan menjadi pendeta. 35 years ago, I was established as a pastor. Dan sejak hari itu sudah cukup banyak saya meneguhkan dan memberkati pernikahan-pernikahan. And from that day on, I blessed a lot of couples in marriage.
Tapi sekian puluh tahun itu saya belum pernah memimpin membawakan renungan untuk perayaan anniversary, apalagi anniversary 60. For all these years, we never given a message for an anniversary, especially 60th anniversary. Saya ikut karena membawakan atau memimpin kebaktian pernikahan nikah, bagi saya itu lebih gampang. Oh, we need, like the wedding to me seems more natural. Karena posisi kita sebagai pendeta Pastor, yang menikah umumnya lebih muda dari saya. when you're married, is typically younger than me. Lalu saya tidak memberikan jangan atau nasihat-nasihat kepada pasangan yang akan diteguhkan. You just give them advice. Tapi siang hari ini, This afternoon, saya mesti ngomong apa untuk dua tahanan yang sudah menjalani ini? what can I say to these life sentence prisoners? Itulah yang membuat saya ikut. That makes me over. Saya pikir mestinya kesempatan seperti ini dipimpin oleh seorang pendeta yang lebih tua dari Om Daniel dan kami. So this occasion should be led by a pastor who's older than Daniel and Kim. Rasanya lebih elok kalau pendeta Tio yang berdiri di sini. More elegant is pastor Tio. Tio senior maksud saya. Mr. Tio Senior. Karena saya juga Tio juga. This is another Tio. Tio Senior. That's right. Tio Senior. Tapi saya sudah ditugaskan atau diminta untuk memimpin. But I've been tasked with this assignment. Jadi untuk menyiasati ketukan ini saya mencari terobosan. So I have to find a breakthrough. Akhirnya saya dapat akal saudara-saudara. Find it. Saya mencari bocoran dari kedua mempelai. On a cheat sheet from this gospel. Saya meluncur ke senior departemen Om dan Tante, Went to their partner lalu saya mewawancara mereka. and I interviewed them. Saya mencari kiat-kiat untuk hidup bersama sampai tua. I find keys to live together till we're old. Jadi kalau sore hari ini saya membawakan sebuah message, So today for this message, sebetulnya saya cuma meneruskan apa yang Om Daniel dan Kim sampaikan kepada saya. I'm actually conveying what they have been telling me. Beberapa hari yang lalu saya mengunjungi kedua beliau A few days ago, I visited them. dan saya berterus terang memberitahukan bahwa saya ingin tahu apa yang membuat Om dan Tante bisa langgeng sampai sesepuh ini pun masih tetap berdua dan bersama. And I said, straightforwardly, how can you live this long? You cannot hold it anymore. Saya pikir Man, pertama-tama tentunya beliau-beliau ini akan menggarisbawahi janji yang biasanya digerakkan di saat pernikahan nikah. this couple, we highlight the solemn, the vow that was done during the wedding. Dia janji yang sakti bahwa mereka akan selalu saling mengasihi dalam susah atau duka, Some of us, they will always love each other in goodness and bad, dalam kelimpahan atau kekurangan, whether you're wealthy or poor, entah saat sehat atau sakit, whether you're healthy or sick, sampai mau memisahkan mereka berdua. till death do us part. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. No, that's not the case. Mereka tidak menyipir ke janji sakti. They didn't even mention it was all a vow. Mengapa? Why? Tante Kim bilang Keep it. di tahun 56 ketika mereka dikedukan pernikahannya, In the year 1956, they did their wedding. ternyata mereka bahkan tidak diminta untuk mengucapkan ikrar tersebut. They were not even asked to say it. Saya juga agak heran, tapi rupanya itulah kenyataan. I'm shocked, but that was the fact. Kok bisa lain daripada yang biasanya ya? Wow, so unusual. Amos pasal 3 mengatakan, Amos chapter 3, verse 3 said, bagaimana mungkin dua orang berjalan bersama-sama kalau mereka tidak saling berjanji? you two walk together unless they have agreed to do so. Tetapi ternyata mereka tidak diminta berjanji ketika mereka menikah. And they're not asked to act as all about it. Namun meskipun mereka tidak berjanji, Even though they didn't say it, mereka masih tetap bersama. they're still together after that. Kiat apa yang boleh kita simpulkan dari kesaksian mereka ini? What's the key that we can conclude from this witness? Ternyata It turned out budi
mengerti dan karakter itu lebih penting daripada sekedar nyanyi. Integrity and character is much more important than just regular props. Tadi rekan sejawat saya, Pendeta Firina, sudah mengidungkan itu. Semua bisa bilang saya. Pastor Penny always said, everybody say love. Tapi apalah artinya But what does it mean? sayang tanpa kenyataan? No, you know, Banyak pasangan mengucap janji tidak diteguhkan. some couples say the vow. Bahkan kadang-kadang mereka cuma tinggal anggur-anggur saja di tangan pendeta. Sometimes you just nod and ask. Tapi kalau saya melakukan pernikahan, saya tidak mau saya yang mengucapkan janji itu. So when I lead it, I don't want to just nod. Saya minta mereka yang mengucapkan itu, menghafalkannya, dan dengan lantang mengikrarkan di depan seluruh hadirin. I want the couple to memorize it and loudly proclaim it. Tapi seringkali janji saya ternyata tidak cukup. Since I was just a vow, it's not a vow. Dibutuhkan karakter, We need character, sifat setia, dan tanggung jawab faithfulness, and responsibility. untuk mewujudkan bahkan yang tidak diucapkan sekarang. You realize Paul was not even said. Buat apa mengucapkan janji But we say a vow. kalau masing-masing pihak cuma mencari untung dari anaknya sendiri? If each one just want to take advantage for themselves. Itu kira-kira kiat pertama yang membuat Om dan Tante bisa bertahan sampai sekarang. The first key that allowed them to stay is love. Selanjutnya Tante Kim tanpa tedeng aling-aling mengungkapkan rahasia rumah tangga mereka. Number two, the king is the secret of his household. Tante bilang terus terang katanya kita nggak selalu rukun. Says, well, honestly, we are not always peaceful. Well, say that just like the two of us, yes. Tante bilang nggak selalu cocok. We don't always agree with each other. Kadang timbul perbedaan sifat. Characters become different. Sekali tempo ada selisih pendapat. Sometimes we disagree. Tapi bagaimana saya hanya mengatasinya Tante? But how do you overcome it? Ya saling mengalah. Dan Yeah, we let each other win. saya lanjut tanya lagi. And one more. Siapa yang biasanya mengalah Tante? Who usually let the other win? Tante tidak menjawab. Dan Om Daniel di sana senyum-senyum gitu. Well, then the answer is Pak, saya tidak mendesak nanti. I didn't want to push. Jadi ini rahasia rumah tangga. It's a secret of the household. Namun di sini kita mendapat satu kiat lagi. But here we find another clue Bahwa dalam hidup bersama diperlukan kesediaan untuk berbagi. that while living together, we need to share. Termasuk dalam kesediaan berbagi itikat baik And along with that, the goodwill dan pengertian. and understanding. Dari diamnya Tante dan senyum digurunya Om Daniel. So from the king's sons, Saya mencoba menyimpulkan and Old Daniel's smile, bahwa I hidup think bersama itu tidak selalu 50-50. living together doesn't always mean 50-50. Kadang-kadang barangkali harus 60-40. Maybe 60-40. Bahkan tidak jarang 70-30. Maybe even 70-30. Harus ada yang melakukan. Somebody must be willing. Tapi siapa yang mesti mengalah? Who must do it? Pepatah Jawa mengatakan, Old Japanese saying that says, sing waras ngalah. whoever is healthy, let the other win. Yang punya common sense. Whoever has concept, healthy in mind, Yang waras yang ngalah. healthy in mind. Kadang-kadang dalam pernikahan bisa suami yang kurang waras. Husband who has something that's not there. Atau sebaliknya. Or put you the other way around. Ingat, yang waras yang ngalah. Remember, whoever is healthy or in mind. Firman Tuhan dalam Roma 15 ayat yang pertama mengatakan, Word of God in Romans chapter 15, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Romans chapter 15, verse 1. We who are strong ought to bear with the failings of the weak. Siapa yang
yang emosi, or emotional frustration, maka pada saat seperti itu istri lebih kuat. this maybe the wife is Yang stronger. lebih kuat menanggung kelemahan pihak. So whoever is stronger ought to bear Nilai waktu mungkin gak ada. Yes, I think the wife is not that strong. Jadi kiat yang kedua, kita boleh simpulkan benarlah kata orang berhikmah. So, rule number 2 is true. Bahwa untuk memiliki pernikahan bahagia That a joyful marriage bukanlah soal menemukan pasangan yang cocok, is not a matter of finding the right couple. melainkan menjadi pasangan yang cocok. Become the right couple. Banyak orang selalu berpikir, siapa yang cocok untuk aku? A lot of people think, who is the right one for me? Tapi untuk menjalani pernikahan dalam maraton jangka panjang, To go through this marathon of marriage, saya dan saudara you and I, perlu belajar dari om dan tante we must learn from one another bagaimana menjadi pasangan yang cocok how to become the right one. untuk suami dan istri. The right spouse for your husband or wife. Lalu tante mengutarakan kiat ketiga Now the king says, the third secret, yang terakhir tapi bukan yang kurang penting. the last, that's not least. Kedua sesepuh kita ingin menekankan bahwa mereka dalam menjalani kehidupan bersama sampai dengan hari ini Paul said that they have gone through this long adalah karena mereka memberi tempat yang teratas kepada Tuhan. because they put God as the highest. Di dalam hidup bersama, Ogan mengatakan karena ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Living together, all it does is because there's God among them. Tiap orang punya sifat yang tabiat. Everybody has different characteristics. Tiap orang bisa punya keinginan yang kuat, Everyone has their own desires, punya pendapat. their own opinions, Tetapi tatkala dua tidak bisa bertemu, but if the two cannot meet, bagaimanakah bisa meneruskan perjalanan bersama-sama? how can you continue the journey? Hanya kalau tunduk kepada yang menengah, Only when you obey yang menengah the one in the middle. dengan mematuhi petunjuk-petunjuk firman dan peraturan. Obey God's word. Saudara-saudara, Brothers and di sisters, sini kita mendapatkan satu kiat yang terpenting. here we find the most important clue. Bahwa pernikahan itu bukan cuma sekedar kisah cinta dan hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. That marriage is not just romance or the story of the two living together. Bukan urusan dua orang kok, It's not a matter of two people. tapi sesungguhnya There ada are tiga pihak usually three entities involved. yang hidup saling mengasihi dan hidup bersama-sama. There are these loving, living marriage Dan in pihak ketiga yang tidak menimbulkan onar itu adalah Tuhan. and the third party that doesn't get any mess is God Himself. Kedua orang tua kita ini sudah memberikan teladan. This couple has given us the example. Saudara, marilah kita menerapkan dalam kehidupan masing-masing. Let us apply it in our own lives. Seperti kata satu hiasan gigi Just saying it all di rumah tangga kita, in our household. Tuhan adalah kepala keluarga kita. God is the head of the household. Dia adalah tamu yang tidak kelihatan, He is the unseen guest. yang hadir setiap saat kita makan sebagai pendengar sendiri. Those come whenever we have dinner as the silent Pemazmur mengatakan, song. kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, It's not God who builds the house. sia-sialah orang membangun. It's builders. They do. Jadi di akhir kata message singkat ini, So at the end of this short message, saya hendak mengajak kita sekalian untuk mengucapkan terima kasih kepada Om Daniel dan I would like all of us to express our gratitude to Daniel atas kiat-kiat yang mereka share. for all these clues that they share with us. Daniel dan Sedih, They are the key. selamat menikmati sedih. Menggali rahasia pernikahan Om dan Tante. Mari kita sama berdoa.
bersama dengan Om Dania dan Tante Kim, hamba-Mu yang setia ini. Sore ini kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih, pemeliharaan, dan berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka rumah tangga selama 60 tahun. Satu masa yang panjang ya Tuhan, yang jarang bisa dicapai oleh para couple. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan saat mereka merasa lemah, untuk penghiburan yang Tuhan karuniakan saat hati mereka berat dan susah. Terima kasih untuk kerendahan hati dan kerelaan untuk meminta maaf dan memberi maaf ketika ada kekecewaan dan sakit hati satu dengan yang lain. Sore ini kami juga mau bersyukur atas hati yang setia yang Tuhan karuniakan kepada mereka berdua, baik setia sebagai suami dan istri maupun juga setia di dalam menjawab panggilan Tuhan untuk melayani Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kedua hamba-Mu ini yang menjadi teladan bagi kami generasi yang lebih muda, menyaksikan bagaimana kondisi situasi tidak menghalangi mereka untuk tetap bisa melayani Tuhan, untuk tetap bisa berbuah bahkan di masa tua mereka. Biarlah Tuhan apa yang Pak Hengki tadi sudah siarkan sebagai hasil interview dengan Om dan Tante itu menjadi perenungan bagi kami, menjadi pelajaran yang berharga. Walaupun hidup rumah tangga itu kadang tidak mudah, kadang mungkin ada rasa hampir putus asa, tetapi sungguh Tuhan, keluarga, pernikahan itu suatu karunia Tuhan yang begitu indah, penuh dengan sukacita, khususnya kalau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang menjadi kepala kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Om Daniel dan Tante Kim. Biarlah Tuhan Engkau terus memampukan mereka, memberikan anugerah yang cukup agar seiring dengan usia yang makin bertambah, di mana secara fisik mereka makin lemah, tapi mereka tidak berhenti berbuat. Mereka tetap boleh menjadi kemuliaan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi bukan saja anak, menantu dan cucu mereka, tetapi bagi kami semua. Sehingga bagi Om Daniel dan Tante Kim, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Om dan Tante. Mereka berdua adalah hamba-hamba Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang berusaha mau untuk menyenangkan hati Bapa dan mau menjadi berkat. Tuhan terus menyertai dan memimpin perjalanan hidup mereka selanjutnya. Dan biarlah anak-anak cucu semuanya, baik Osen sekeluarga, Dede sekeluarga, juga boleh mengikuti teladan orang tua atau opa-oma mereka. Boleh setia kepada Tuhan, boleh menyerahkan hidup mereka untuk kau pakai menjadi pelayan Tuhan dan alat kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.